Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita melihat Bitcoin selama beberapa hari terakhir cenderung kesulitan untuk mendapatkan momentum yang berarti dan pergerakannya sangat choppy. Nah, kita bakalan bahas in terms of price action, kira-kira apa yang sedang terjadi, diikuti apa yang bisa kita expect berikutnya. Dan kenapa menurut saya minggu depan kita lagi-lagi akan mendapatkan minggu yang cukup menarik karena ada banyak sekali event yang menurut saya akan bisa menggerakkan market atau menciptakan semacam volatility. Kita juga bakalan bahas itu di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah teman-teman, per hari ini kita melihat crypto total market cap di angka 3,61 triliun dolar atau naik sekitar 0,46%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya sebenarnya dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 3,11% ke 258,98 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, kita mau cek kira-kira untuk minggu depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan saya rasa minggu depan kita akan kedatangan banyak sekali data yang akan bisa menghasilkan volatility di market. Kita bakalan bahas satu persatu. Sebenarnya mulai dari hari Senin, kita sudah akan mendapatkan satu data yang terkategori high impact, yaitu adalah new home sales di pukul 22.00 di hari Senin besok. Tetapi bagi saya ini mungkin bukan sesuatu yang menjadi highlight utama untuk minggu depan. Walaupun terkategori high impact ya. Selain daripada itu, hari Selasa kita juga akan kedatangan data durable goods order yang juga lagi-lagi terkategori high impact sebenarnya. Nah, kalau menurut saya, kedua data ini kemungkinan hanya akan lebih berpengaruh ke teman-teman yang merupakan trader forex, tidak kepada kita-kita yang berada di kripto. Tetapi jangan khawatir, yang masuk ke cryptocurrency juga bakalan kedapatan bagiannya karena di hari Kamis dini hari kita akan mendapatkan event FOMC statement, Fed interest rate decision, FOMC press conference, dan juga tentunya data continuing jobless claim di malam harinya, GDP price index, initial jobless claim, dan lain seterusnya. Itu semuanya dirilis sekaligus di hari Kamis. Mulai dari dini harinya akan ada FOMC dan lain seterusnya sampai pukul 2.30 dini hari. Kemudian malam harinya hari Kamis akan ada data continuing jobless claim, GDP, core PCE, initial jobless claim. Hari Jumatnya juga tidak kalah menarik. Kita akan mendapatkan core PCE price index baik yang year on year maupun month on month, dan juga PCE price index year on year dan juga month on month. Jadi minggu depan itu full. Dari hari Senin sampai dengan Jumat kita akan mendapatkan data yang terkategori high impact. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi salah satu alasan kenapa kita kemudian melihat market cryptocurrency terutama di Bitcoin itu sepertinya kesulitan untuk mendapatkan momentum, karena mungkin banyak dari investor yang menunggu ya beberapa event yang bakalan kita lihat di rilis dan dilakukan di minggu depan. Dan saya rasa event paling pentingnya adalah di hari Kamis dini hari, yaitu adalah FOMC statement dan juga Fed interest rate decision. So minggu depan tentunya akan menjadi minggu yang cukup menarik. Selain daripada hari Imlek, tentunya minggu depan kita bakalan melihat berbagai data ekonomi penting yang bakalan dirilis di Amerika Serikat. Tapi kalau kita bahas spesifik mengenai Bitcoin, maka kita bisa menemukan bahwa untuk sementara ya, teman-teman, kita juga melihat market sepertinya masih dalam keadaan yang bingung. Kenapa? Karena baik di atas maupun di bawah harga kita sekarang, itu masih terdapat tumpukan likuidasi yang relatif sama. Artinya, ya kita bisa artikan juga bahwa ada sebagian yang long, ada sebagian juga yang short. Jadi tidak terkonsentrasi ke satu sisi, melainkan lebih kepada 50-50. Tentunya itu juga digambarkan dari segi price action-nya yang selama beberapa hari terakhir itu terus-menerus choppy, teman-teman.
Sebenarnya ini udah diawali di tanggal 18 Januari kemarin, di mana kita hit ke kurang lebih area 105.000. Kemudian kita start untuk choppy, gitu ya, atau mendapatkan semacam ranging movement sampai dengan hari ini. Jadi kalau kita hitung, itu sebenarnya sudah ya kurang lebih, hari ini tanggal 26 ya. Ya kurang lebih sudah semingguan lah. Kita terkonsolidasi di sekitaran area range 105 sampai kurang lebih 100.000 dolar. Dan kalau misalnya kita lihat di time frame kecil, misalnya 2 mingguan, 1 mingguan, bisa kita lihat bahwa untuk area likuidasi sekarang bisa kita katakan cukup seimbang. Baik di atas maupun di bawah itu terdapat titik likuidasi yang angkanya kurang lebih mirip. Nah kalau kita misalnya zoom out ke yang lebih besar time frame-nya, misalnya ke 3 bulanan, atau ke kurang lebih 1 bulanan mungkin, coba kita lihat. Nah ini mungkin bisa sedikit lebih jelas ya, menunjukkan bahwa untuk sekarang ya, kalau ditanya yang mana yang lebih dekat untuk mendapatkan angka likuidasi yang lebih besar, jawabannya di atas. Kenapa? Kalian bisa lihat dengan sangat jelas bahwa di sekitaran area 109 sampai 110.000 itu terdapat tumpukan likuidasi yang angkanya cukup besar. Ditandai dengan warna di sini yang lebih kuning daripada kalau misalnya kita hijau di sini, itu juga terdapat angka likuidasi tapi tidak besar. Nah, kalau kita mau mendorong ke bawah, untuk meliquid yang cukup besar, itu ada di angka 96.000. Which is cukup jauh ya, dari harga kita sekarang sekitaran range 105.000. Sedangkan untuk meliquid yang di atas, dengan angka yang juga relatif lebih besar, itu kita cukup mendorong sampai ke angka 109 sampai 110.000 dolar. Jadi ini juga sebenarnya mendukung tesis saya secara pribadi bahwa konsolidasi kita selama kurang lebih 1 minggu terakhir itu hanya merupakan cool down dari apa yang kita lihat di tanggal 13 Januari sampai tanggal 18 Januari kemarin, di mana kita mendapatkan rally, diikuti konsolidasi, dan biasanya kita akan ikuti lagi dengan rally berikutnya. Meskipun bukan berarti kita in the short term tidak bisa mendapatkan semacam pullback dulu ya, misalnya ke angka 100 atau 98.000 lagi. Tapi saya sudah sampaikan ini berkali-kali selama mungkin 1 minggu belakangan, selama area 98.000 itu mampu kita hold dan daily close itu masih di atas 98.000, maka bias secara pribadi saya masih adalah bullish. Terlebih lagi, kalau misalnya kita lihat dari sisi demand melalui spot Bitcoin ETF, selama beberapa hari terakhir juga menunjukkan indikasi yang cukup positif. Secara konsisten kita terus melihat ada inflow yang cukup besar datang dari BlackRock dan kawan-kawan ya, dan data terakhir menunjukkan bahwa lagi-lagi ada pembelian hampir 5.000 Bitcoin. Dengan pembagian Fidelity 1.770 Bitcoin, ARK Invest 1.610 Bitcoin, BlackRock 1.480 Bitcoin. Kalau di-valuekan, itu kurang lebih 500 juta dolar itu kembali masuk ke Bitcoin. Dan teman-teman sekali lagi, mungkin akan muncul pertanyaan di benak kalian, lalu kenapa kok kita melihat ada demand yang terus masuk dari spot Bitcoin ETF tetapi harganya tidak tercermin, alias Bitcoin stuck di area range 105 sampai 100.000, padahal kok kita melihat demand-nya cukup besar. Nah, itu sebenarnya juga sudah sempat kita lihat beberapa bulan yang lalu ya. Ini mungkin lebih jelas kalau kita lihat dari sisi chart-nya. Nah, kalau teman-teman yang masih ingat, kita terkonsolidasi selama 7-8 bulan di sekitaran bulan Maret hingga bulan Oktober kemarin. Bahkan kita bisa katakan sampai bulan November kita baru berhasil menyelesaikan konsolidasinya. Dan ketika kita mendapatkan range di sini, secara overall sebenarnya kita terus melihat spot Bitcoin ETF itu portofolionya bertambah. Artinya terjadi akumulasi yang cukup besar di sekitaran area range 69 sampai ke kurang lebih 50-an ribu dari spot Bitcoin ETF. Overall selama berbulan-bulan itu demand-nya terus ada, tetapi harganya stuck di range tersebut. Nah, itu tentunya bisa terjadi atas beberapa hal ya. Ini kita nggak tahu yang mana. Apakah ini benar-benar pure adalah manipulasi dari market maker, ataukah itu juga dikarenakan para spot Bitcoin ETF itu membelinya melalui OTC market sehingga tidak langsung terpengaruh kepada harga spot market, atau yang mana? Tapi bisa aja juga akumulasi dari beberapa hal tersebut ya. Jadi ada beberapa alasan sekaligus yang bisa sedikit banyak menjawab lah kenapa kita melihat kadang-kadang demand-nya spot Bitcoin ETF-nya itu cukup tinggi, tapi kok harganya tidak naik gitu kan. Karena yang pertama, mereka membelinya melalui OTC market, artinya mereka nggak langsung menekan di exchange, membeli gitu ya. Karena kalau mereka menekan langsung di exchange, belinya di spot market di Binance misalnya, atau Coinbase, atau apapun itu, maka
itu akan nge-trigger semacam kenaikan yang luar biasa tinggi. Nah, mereka tidak mau melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kalau mereka langsung nge-trigger hal tersebut, maka mereka mendapatkan harga yang relatif tidak efisien, tidak murah gitu. Mereka lebih prefer belinya melalui OTC market sehingga tidak terpengaruh dengan harganya. Ketika mereka sudah puas untuk membeli, melakukan akumulasi, maka mereka akan tentunya mencoba untuk mendorong harganya lebih tinggi lagi. Sama seperti apa yang mereka lakukan di sini. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat selama beberapa hari terakhir, maka yang bisa kita katakan hanya adalah kita masih stuck di dalam sebuah pattern. Nah, sebenarnya kemarin teman-teman saya sampaikan bahwa saya expect kita akan breakout dari sebuah pattern itu dalam waktu yang sangat dekat. Pada saat itu, trendline yang terbentuk adalah seperti ini. Dan kita berhasil breakout, tapi itu kemudian menjadi sebuah fake out. Ya kan? Dan sekarang kita ranging di sekitaran area tersebut. Sehingga saya putuskan bahwa area trendline ini sepertinya sudah tidak lagi terlalu di respect. Maka saya akan menggeser trendline-nya ke kurang lebih seperti ini. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa terdapat banyak sekali titik sentuh di sekitaran area range ini. Ya, secara overall kita bisa katakan ini masih dalam sebuah pattern symmetrical triangle lah, teman-teman. Dan kemungkinan minggu depan kita akan bisa melihat breakout-nya. Mungkin ketika FOMC-nya terjadi atau mungkin sebelum FOMC, who knows. Tapi intinya dalam waktu yang tidak lama lagi harusnya kita akan bisa melihat semacam volatility kembali ke market. Nah, tetapi teman-teman tentunya untuk arah pergerakannya kita harus melihat breakout-nya ke sebelah mana sekali lagi. Nah, kalau misalnya kita mau mendapatkan breakout ke atas, saya sangat mengharapkan sebenarnya kita bisa closing 4-hour candle itu di atas 106.000. Karena sudah berkali-kali ya kita mencoba untuk melakukan hal tersebut tetapi belum berhasil. Kemarin sempat satu kali berhasil tapi itu hanya fake out sama juga dengan yang ini gitu ya. Tapi kalian bisa lihat dengan sangat jelas bahwa area tersebut selalu dicoba dipertahankan oleh para sellers gitu ya. Jadi itu menjadi sebuah area yang menurut saya akan cukup penting untuk bisa kita reclaim. Sehingga ada dua hal yang terjadi secara sekaligus kalau kita berhasil reclaim di atas 106.000. Yang pertama, kita kemungkinan besar telah berhasil untuk breakout dari potensial symmetrical triangle di sini. Yang kedua, kita juga berhasil untuk breakout dan close di atas area major resistance di 4-hour chart. So, itu akan mungkin bisa menjadi clue besar bahwa kita akan bersiap melakukan rally dan kemungkinan akan membentuk area all-time high yang baru. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, kita masih harus tetap waspada akan adanya konsolidasi lanjutan atau bahkan worst case scenario-nya, kita justru melakukan breakdown dan itu menjadi awal di mana kita mendapatkan koreksi dalam lagi. Maksimum menurut saya, teman-teman, kita akan nyampe ke kurang lebih area 98.000. Oke? Kalau cuma sekedar spike ke bawah ke area 97 atau 96 itu fine, tetapi saya pengen tetap melihat closing daily candle-nya di atas area $98.000. Jika hal tersebut sampai mampu kita jebol, maka saya kemungkinan akan biasnya shifting ke arah bearish. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih tetap akan bullish meskipun kalau misalnya kita kembali breakdown dan menuju ke area 100.000 atau $99.000. So, teman-teman, kalau misalnya kalian belum punya posisi sampai dengan saat ini, saya rasa belum banyak yang bisa kalian lakukan selain daripada wait and see terlebih dahulu. Memang ada kalanya kita akan mendapatkan fase-fase yang cukup membosankan di mana kita tidak akan bisa mendapatkan setup yang rapi dengan risk to ratio yang baik, dan itu adalah bagian dari perjalanan sekali lagi sebagai seorang traders. Ingat, salah satu kunci untuk teman-teman bisa konsisten profit in the long term adalah salah satunya soal kesabaran. Kesabaran itu tidak hanya soal ketika kalian punya posisi dan kalian harus sabar menunggu hit take profitnya, atau kalian harus bersabar ketika misalnya kalian hit stop loss. Bersabar ini dalam artian ya kalian tidak tiba-tiba melakukan revenge trading. Tapi juga yang ketiga, kalian harus bersabar ketika memang market tidak memberikan kalian tempat untuk masuk. Nah, kalau kalian tidak bisa melakukan salah satu dari ketiga hal ini, maka saya rasa akan ada kesulitan yang kalian hadapi ke depannya. Contohnya, kalau misalnya kalian tidak bisa bersabar untuk menunggu hit take profit, maka kendalanya adalah kemungkinan kalian akan selalu mendapatkan risk to ratio yang tidak memadai. Karena sebelum hit target kalian sudah take profit gitu kan, baru hijau dikit close. Asal hijau close gitu kan. Nah, itu berbahaya. Yang pertama. Yang kedua, kalian harus bersabar ketika terkena stop loss misalnya, untuk tidak langsung melakukan revenge trading. Ini juga berbahaya. Karena kadang-kadang kan kita merasa, waduh, saya barusan loss $500 kok, saya harus segera mengembalikannya. Dengan cara apa?
ya saya ambil aja posisi lagi yang baru. Bisa aja lagi dengan leverage yang lebih tinggi, gitu kan? Dan maksa masuk tanpa ada setup yang rapi, itu juga berbahaya. Yang ketiga, market sering choppy banget. Tidak ada sesuatu yang bisa kalian lakukan selain daripada menunggu, tapi karena kalian nggak sabaran, kalian ngasal masuk aja dan berharap bahwa ya eksekusi kalian benar. Itu juga berbahaya, karena biasanya kalian masuk itu tanpa ada pertimbangan resikonya berapa, stop loss saya harus di sebelah mana, take profitnya sebelah mana, bingung. Karena memang setupnya nggak rapi gitu. So, ketiga hal tersebut harus kalian hindari. Jadi untuk sekarang ini menurut saya adalah sebuah gray area yang harus kita tungguin dulu sampai clue berikutnya datang untuk Bitcoin, baru kita mungkin bisa manfaatkan lagi ketika setupnya datang. Kalau saya sih sebenarnya pribadi berharap bahwa kita bisa breakdown ya. Dan kembali ke sekitaran area range ini, di mana saya bisa mencari reversal pattern untuk kemudian kembali rally. Karena dari sini tentunya RR-nya akan jauh lebih tinggi daripada kalau misalnya saya masuk ketika breakout-nya ke atas. Tapi who knows lah, kita bakalan melihat apa yang terjadi selama beberapa hari ke depan, bagaimana keputusan market terhadap pergerakan harga Bitcoin. So, saya rasa itu aja sih yang mau saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.